Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Nur Hasana. Saya dari mahasiswi Institut Bina Sarana Global, jurusan Sistem Informasi Komputer Akunting. Di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan proyek UAS Praktikum Akuntansi 1, di mana tertera pada soal ada neraca saldo dari New Theater pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut. Di sini tertera ada neraca saldonya per tanggal 31 Desember 2020 sama ada data penyesuaian per tanggal 31 Desember 2020. Berdasarkan neraca saldo dan data penyesuaian di atas, buatlah di Excel. Jadi kita diminta untuk membuat di Excel. Yang pertama itu ada jurnal penyesuaian, yang kedua kertas kerja atau bisa disebut neraca lajur, yang terakhir ada laporan keuangan. Nah, lanjut, yang pertama-tama di sini kita harus mengerjakan jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Nah, jurnal penyesuaian itu diambil dari data penyesuaian per tanggal 31 Desember 2020, yang dimana tertera pada soal yang pertama ada persediaan perlengkapan sebesar 200.000, dan di neraca saldo kita lihat ada perlengkapan supplier sebesar 900.000. Jadi neraca saldo terdapat perlengkapan 900.000, sedangkan di data penyesuaian persediaan perlengkapan 200.000. Maka kita nulis di jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. 900 dari perlengkapan suppliers diambil 200.000 dari persediaan perlengkapan. Hasilnya adalah 700.000. Jadi di jurnal penyesuaian kita tuliskan akun bebannya adalah beban perlengkapan sebesar 700.000 di debit dan perlengkapan di kredit sebesar 700.000. Nah, lanjut ke soal yang nomor 2. Tertera di sini ada asuransi dibayar pada tanggal 1 Mei untuk 1 tahun. Nah, kita lihat di jurnal di neraca saldonya. Ada asuransi dibayar di muka sebesar 2.400.000, sedangkan yang diminta adalah asuransi dibayar pada tanggal 1 Mei untuk 1 tahun. Jadi kan 1 tahun ada 12 bulan. Karena dalam 1 tahun terdapat 12 bulan, jadi 2.400.000 dibagi 12 sama dengan 200.000. Dari 200.000 itu adalah asuransi yang dibayar pada bulan Mei hingga Desember. Nah, dari bulan Mei sampai Desember itu adalah 8 bulan. Jadi kita tulis di jurnal penyesuaiannya adalah 8 dikali 200.000. 200.000 itu yang dibayar per bulannya. Maka dihasilkan 1.600.000. Kita nulis di jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi sebesar 1.600.000 di debit, asuransi dibayar di muka sebesar 1.600.000 di kredit. Lanjut yang ketiga, ada iklan dibayar di muka sebesar 3 juta untuk 50 kali penerbitan. Iklan yang telah diterbitkan sudah 40 kali. Kita lihat di neraca saldonya, iklan dibayar di muka sebesar 3 juta. Maka yang kita tulis di dalam jurnal penyesuaiannya adalah karena yang sudah diterbitkan baru 40 kali dan yang akan diterbitkan harus 50 kali, maka 40 dibagi 50 dikali 3 juta sama dengan 2.400.000. Maka di jurnal penyesuaiannya kita tulis beban iklan di debit sebesar 2.400.000, iklan dibayar di muka sebesar 2.400.000 di kredit. Lanjut ke soal berikutnya.
Di sini tertera ada penyusutan gedung ditetapkan 5%. Kita lihat di neraca saldonya. Nah, di neraca saldonya gedung sebesar 80 juta. Kita tulis di jurnal penyesuaiannya adalah karena beban penyusutannya sebesar 5%, maka di jurnal penyesuaiannya bisa ditulis jadi 5/100 dikali 80 juta sama dengan 4 juta. Nah, jadi kita tulis di jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan gedung sebesar 4 juta di debit dan akumulasi penyusutan gedung 4 juta di kredit. Soal selanjutnya ada penyusutan peralatan ditetapkan 10%. Nah, di neraca saldonya tertera peralatan sebesar 25 juta. Jadi kita tulis di jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan 10/100 dikali 25 juta sama dengan 2.500.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2.500.000 di kredit. Lanjut ke soal yang ke-6. Ada gaji bulan Desember yang belum dibayar sebesar 250. Nah, gaji yang belum dibayar itu sama dengan hutang. Jadi kita tulis di jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji sebesar 250.000 di debit dan hutang gaji 250.000 di kredit. Lanjut kita ke soal yang terakhir adalah bunga yang masih harus dibayar sebesar 50.000. Kita tulis di jurnal penyesuaiannya adalah beban bunga 50.000 di kredit dan hutang bunga adalah 50.000 di kredit. Nah, selesai kita menghitung semuanya, kita harus menjumlahkan, mentotalkan dari keseluruhannya. Total debit sama dengan 11.500.000, total kredit sama dengan 11.500.000. Balance. Nah, kalau misalnya sudah balance, kita langsung ke soal yang kedua. Kita harus membuat kertas kerja atau bisa disebut dengan neraca lajur. Nah, di dalam neraca lajur itu terdapat untuk menyelesaikan neraca lajur itu terdapat neraca saldo, jurnal penyesuaian, sama neraca saldo yang disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Nah, pertama kita harus membuat neraca saldo. Karena di soal tadi sudah dibuat neraca saldonya, nih. Ini neraca saldonya sudah dibuat, maka kita tinggal menempelkannya saja di sini. Dan sebelum kita melakukan neraca lajur ini, kita tadi di awal sempat membuat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini langsung ditempel aja di sini. Ini kan jurnal penyesuaian yang tadi kita sudah kerjakan. Lanjut ke yang jurnal penyesuaian. Jadi langsung ditempel aja di sini. Hasilnya segini. Dan kita langsung mengerjakan neraca saldo yang disesuaikan. Nah, di sini terdapat kas sebesar 1.700.000 di debit dan ada perlengkapan supplier sebesar 200.000. 200.000 ini didapat dari neraca saldo diambil dengan jurnal penyesuaian. Neraca saldonya itu 900.000 di debit dan jurnal penyesuaiannya 700.000 di kredit. Jadi sama dengan 200.000. Habis itu ada asuransi dibayar di muka.
asuransi dibayar di muka ini di neraca saldo yang disesuaikan adalah sebesar 800.000. Kenapa 800.000? Karena di neraca saldo di debit terdapat 2.400.000, di jurnal penyesuaian terdapat di kredit 1.600.000. Jadi 2.400.000 diambil 1.600.000 sama dengan 800.000. Lanjut ke iklan dibayar di muka di debit sebesar 600.000. Kenapa 600.000? Karena di neraca saldo dan di jurnal penyesuaian di neraca saldo itu sebesar 3 juta. Nah, di jurnal penyesuaian sebesar 2.400.000. Maka totalnya adalah 600.000. Nah, gedung ini ada 80 juta, kita taruh aja. Dan di sini ada akumulasi penyusutan gedung. Akumulasi penyusutan gedung di kredit terdapat 20 juta. Kenapa dapat 20 juta? Karena di neraca saldo itu tertulis 16 juta di kredit dan di jurnal penyesuaian 4 juta di kredit. Jadi 16 juta ditambah 4 juta sama dengan 20 juta. Lanjut ke peralatan. Peralatan ada 25 juta. Langsung ditempel. Dan lanjut kita ke akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan totalnya adalah 10 juta di kredit. Kenapa 10 juta di kredit? Karena di neraca saldo kredit sebesar 7.500.000 ditambah 2.500.000 di jurnal penyesuaian di kredit. Makanya terdapat jumlahnya 10 juta. Ini kita langsung tempel 5 juta hutang usaha, hutang hipotek sebesar 10 juta dan modal dudung 50 juta. Nah, di sini ada Priv M Dudung. Priv M Dudung sebesar 1 juta di debit. Lanjut ke pendapatan penjualan tiket sebesar 40 juta, langsung tempel. Habis itu pendapatan iklan 3 juta, langsung tempel. Habis itu di sini ada di debit ada hasilnya 6.750.000 didapat dari neraca saldo ditambah dengan jurnal penyesuaian di debit sama dengan 6.750.000. Nah, kita di sini beban sewa film ada 8.500.000. Kita tulis di sini. Lanjut ke beban pemeliharaan gedung ada 1.500.000. Dan di sini di debit terdapat 945.000 karena didapat dari neraca saldo debit ditambah dengan jurnal penyesuaian sebesar 500.000 di debit. Hasilnya 945.000 hasilnya. Nah, habis itu di sini langsung kita tulis saja 1.500.000, 105.000, 700.000, 1.600.000, 2.400.000, 4 juta, habis itu 2.500.000. Nah, kita jumlah dari keseluruhannya dari kas hingga hutang bunga baik di debit ataupun di kredit. Kita jumlahkan, totalnya didapat 138.300. Dan di kredit juga sama, totalnya adalah 138.300. Nah, kita sudah membuat neraca saldo yang disesuaikan. Lanjut ke laba rugi. Nah, laba rugi ini
akun laba rugi ini yang terdapat di akun-akun yang dimasukkan di laba rugi adalah akun pendapatan dan akun beban. Jadi hanya akun pendapatan dan akun beban saja yang dimasukkan ke laba rugi. Selain itu tidak dimasukkan. Nah, di sini terdapat di laba rugi ini dikredit 40 juta adalah pendapatan tiket 40 juta. Habis itu pendapatan iklan 3 juta. Habis itu beban gaji, pokoknya semua pendapatan dan beban-beban dimasukkan ke dalam laba rugi. Nah, setelah itu kita jumlahkan baik di debit ataupun di kredit. Kita sudah menemukan akun-akun beban dan peralatan, kita jumlahkan. Hasilnya adalah 29 juta dan kreditnya 43 juta. Nah, kita langsung jumlahkan 29 juta diambil 43 juta sama dengan 43 juta. Nah, di kreditnya kita langsung turunin aja, dijumlahin. Tuh. Kan ini hasilnya 29 juta. Ini ada 43 juta. Terus ini 29 juta diambil 43 juta, hasilnya 14 juta. 29 dijumlah sama 14 juta, hasilnya 43 juta, sama hasilnya balance. Dan kita lanjut ke neraca. Di akun neraca itu akun-akun yang terdapat di neraca adalah akun-akun aktiva, kewajiban serta modal. Yang pertama kita masukkan adalah kas, karena itu termasuk dengan aktiva, kewajiban serta modal kan. Kita masukkan jadi 1.700.000, perlengkapan 200.000, asuransi dibayar di muka 800.000, iklan dibayar di muka 600.000, gedung 80 juta, akumulasi penyusutan gedung di kredit 20 juta. Pokoknya kita masukin semuanya, yang termasuk kewajiban, aktiva sama modal kita masukin. Lalu kita jumlahin debit dan kreditnya. Debit dijumlah dapat 190.300.000 sama di kredit kita jumlah dapat 95.300.000. Nah, di sini kita 109.300 diambil dengan 95.300, hasilnya 14 juta. Nah, 95.300 dijumlah sama 14 juta, hasilnya 109.300. Di sini kita langsung jumlahin aja, jadi hasilnya balance. Lanjut kita bikin laporan keuangan. Nah, di sini ada laporan keuangan. Pertama-tama kita membuat ini pendapatan penjualan tiket sebesar 40 didapat dari sini nih, 40 sama pendapatan iklan adalah 3 juta. Jadi 40 juta ditambah 3 juta sama dengan 43 juta.
Nah, di sini ada beban-beban. Nah, jadi yang di neraca rajur, beban semua tentang beban-beban itu dimasukkan ke laporan keuangan, seperti beban gaji, beban sewa film, beban pemeliharaan gedung, beban bunga, beban serba-serbi, beban perlengkapan, beban asuransi, beban iklan, beban penyusutan, beban gedung, beban penyusutan peralatan. Kita masukkan semua sama ini beban gaji, beban film ini, beban bunga, beban serba-serbi, beban perlengkapan. Kita masukkan dan kita jumlahin dari beban gaji hingga beban penyusutan peralatan, dijumlah, hasilnya totalnya terdapat 29 juta. Nah, habis dari situ langsung 43 juta diambil 29 juta sama dengan labanya adalah 14 juta. Langsung kita buat modal awalnya. Nah, di sini ada modal awal 50 juta. Labanya 14 juta. Prifnya 1 juta. Jadi laba diambil sama prif 1 juta, hasilnya 13 juta. Nah, itu adalah kenaikan modal. 13 juta adalah kenaikan modal. Habis itu modal akhirnya kita jumlahin dari 50 juta dijumlah 13 juta sama dengan 63 juta. Lanjut, kita langsung bikin ke aktiva dan pasivanya. Nah, aktiva ini kita masukkan kas, peralatan, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, gedung, peralatan, akumulasi penyusutan gedung, akumulasi penyusutan peralatan. Kita masukkan seperti yang kayak tadi. Nah, pokoknya yang ada di sini kita sesuai dengan yang ada di sini kita masukkan nih. Takas 1.700.000, perlengkapan 200, asuransi dibayar di muka 800, iklan dibayar di muka 600, gedung 80 juta, peralatan 25 juta, akumulasi penyusutan gedung 20 juta, akumulasi penyusutan peralatan 10 juta. Nah, kita jumlahin hasilnya terdapat, jadi totalnya dapat 78.300.000. Dan pasifannya hutang usaha, hutang hipotek, hutang gaji, hutang bunga, pokoknya sesuai dengan yang ada di sini hutang-hutang. Nah, ini hutang gaji, hutang bunga, hutang gaji, hutang bunga kan ada. Pokoknya yang hutang-hutang kita masukkan di pasifa ini. Hutang usaha ada 5 juta, hutang hipotek ada 10 juta, hutang gaji ada 250, sama hutang bunga ada 50. Nah, habis itu sama modal akhirnya 63 juta. Nih, modal akhir. Yang tadi kita sudah hitung 63 juta. Nah, habis itu kita jumlahin dari keseluruhannya, dari hutang usaha hingga modal akhir. Kita jumlahin, totalnya terdapat 78.300.000. Nah, kita sudah menyelesaikan soal-soal yang harus kita kerjakan, seperti jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan. Jurnal penyesuaian kita sudah bikin, neraca lajur kita sudah bikin, laporan keuangan sudah kita bikin. Mungkin itu adalah jawaban yang saya dapat dan saya bikin dari saya. Bila ada kesalahan atau typo atau dalam berbicara ada yang salah, mohon dimaafkan karena kita di sini sama-sama belajar. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.